Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dulur-dulurku sekalian, Jamiah Ngopi Disik, kumpulan ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik, yang semoga kita semua senantiasa berada dalam cucuran rahmat, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, pada setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ndonga dulu lho, karena yang penting ndonga. Pada kesempatan ini ngopi disik ya. Seperti biasa sambil ngopi, rokokan, ngolah pikir, diskusi yang asik-asik. Malam ini akan diisi oleh narasumber dari Jawa Tengah, tepatnya dari kota Batang, Al-Mukarram, Bapak Ahmad Kalimi Ghazali. Ya. Sudah berada di tengah-tengah kita. Yang mana? Coba diperlihatkan orangnya yang mana biar dikenal. Nah, ngejum. Nah, itu Bapak Ahmad Kalimi Ghazali ya. Dia nggak mau sebut ustadz, nggak mau sebut kiai, nggak mau sebutin ya. Dan juga dihadiri oleh pakar kita, Bapak Sutarso dari Wonogiri ya. Nah, nanti kita simak dan kita dengarkan bersama apa tema yang akan didiskusikan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi input bagi kita semua, dengan harapan input itu bisa kita jadikan bahan proses berpikir yang akhirnya akan menghasilkan output atau sikap hidup kita dengan sikap yang positif ya. Untuk itu, supaya tidak berpanjang kalam, sebagai prakata dipersilakan Bapak Ahmad Kalimi Ghazali untuk membuka ngobrol-ngobrol kita atau ngopi kita, diskusi kita malam hari ini. Waktu dipersilakan, monggo. Nah, biar suaranya kedengeran, dibuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.
innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Diskusi pada malam hari ini yang tadi ngopi asik, ngopi disik atau ngopi asik. Mungkin kopinya belum disuput, biar asik disuput dulu. Oh, iya, Masalah seruput menyumput, ntar kita beliau yang ahlinya seruput menseruput, Bapak Karso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah diutarakan Pak Kiai bahwa saya itu berasal dari Wonogiri, Pak Kiai. Dan intinya saya merantau jauh-jauh itu ke sini itu kan ceritanya mau mencari kebahagiaan gitu katanya. Tapi bicara masalah kebahagiaan, Pak Kiai, ternyata menurut informasi bahagia itu ternyata bukan di sini katanya. Nanti kebenarannya monggo didiskusikan lah. Bahagia itu katanya menurut informasinya di dalam. Jadi kok kesannya saya itu kesasar ke sini, Pak. Masa iya di Wonogiri nggak ada kebahagiaan? Kan harusnya karena di dalam diri kita tuh udah ada kebahagiaan, ngapain saya merantau ke Jakarta? Dan ini ayo kita diskusikan bersama, Pak. Tapi yang menarik, Pak, masalah kebahagiaan itu kayaknya yang kebanyakan orang didiskusikan itu masalah pengendalian pikiran, Pak. Jadi bahagia nggak bahagia itu kayaknya di pikiran kita. Nah, jadi pertanyaannya, Pak Kiai, bagaimana caranya memanage pikiran itu tuh, mengendalikan pikiran itu untuk diri kita sendiri itu, Pak, supaya mendapatkan suatu kebahagiaan. Jadi yang didiskusikan malam ini masalah mengelola pikiran, Pak Kiai. Mohon penjelasannya, Pak. Mengelola pikiran. Ayo, ini didiskusikan. Mungkin itu aja saya. Mohon jawabannya. Ya, narasumbernya Pak Ghazali. Iya. Ini yang dibahas pikiran ya, kenapa nggak dapat kebahagiaan ketika di Wonogiri? Iya, mungkin karena pikiran kita. Iya. Ketika di Jakarta dapat kebahagiaan belum nih, Pak Tarso? Proses. Ya. Karena hidup kita tuh proses dulu ya. Ini menurut saya. Kita tadinya kan tidak ada. Itu kan proses dulu. Iya. Iya. Untuk mendapat kebahagiaan kan juga proses. Ya, proses. Karena apa? Kita ini tunggal guru ya. Iya. Masih satu ilmu. Iya. Tunggal guru sama Romo Yai. Ya kan? Kacau. Tapi tunggal guru Dewe Paseban. Duduknya beda-beda enggak? Iya. Duduknya beda-beda kan? Ya. Mungkin kita harus kembali ke tunggal guru lagi. Dalam artian apa? Kita ntar guru kita, mungkin kita dulunya dari mana untuk kebahagiaan itu, untuk mencapai puncak kebahagiaan harus mungkin mengenal diri kita. Karena bukan masalah pikiran yang menurut saya nih. Ntar kita diskusikan sama murabi kita. Ini soal diri kita, itu kan ada unsur 4 yang saya pahami dari guru saya. Ada unsur 4 terdiri diri kita dari unsur api. Itu juga kalau kita tidak bisa mengendalikan api di dalam diri kita, kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Panas, lihat tetangga punya mobil panas, ya kan? Itu unsur kita harus dipahami diri kita. Kita
ada unsur apa lagi Pak Tarso? Air. Air, tanah, api, Ya. Angin. Hawa, Angin. atau- Angin. Ya. angin. Angin. Udara. Angin pun gitu. Yang saya pahami, kita kalau tidak bisa mengendalikan itu angin, kalau angin sepoi-sepoi kita enak. Dengerin penyanyi enak nggak? Ya, Bahagia nggak? bahagia. Bahagia. Tapi ketika kalau ada angin puting beliung, bahagia nggak? Nah, itu dari angin aja itu bisa jadi sumber bahagia, bisa sumber jadi bencana. Kayak nyontoh sahabat Umar. Umar dulu kan itu apa? Ketika dia belum masuk Islam dia membantai. Bagaimana dia ketika masuk Islam? Aku dulu membantai orang Islam 1, sekarang aku akan membantai orang kafir 1000. Ibaratnya gitu. Harus bisa bertauhid kepada Allah biar maksudnya bukan dibantai ya, biar dia bisa ngikutin, bisa mendapat kebahagiaan seperti dia mendapat kebahagiaan ketika ikut Rasulullah. Dulu nggak dapat kebahagiaan, tapi ketika dia angin dan ucapan kan angin. Ketika ucapan itu kita enak didengerin, nah itu bisa menyejukkan. Tapi ketika ucapan kita kasar itu menyakiti orang, itu kita pun akan mendapat bencana, nggak dapat kebahagiaan. Lah unsur 4 ini macam banyak. Ntar itu salah satu atau 2 kata. Ntar kita kan tunggal guru ya. Iya. Mari kita serahkan ke guru kita. Ini sekedar penambahan Pak Yali, Pak Oh, iya. kali ini. Berarti unsurnya tetap di pikiran kan? Hawa-hawa itu. Kalau ini contohnya yang ntar ada nafsul mutmainah air, Mm-mm. tenang. Tapi pengendalinya, pengelolaannya kan tetap di pikiran kita kan? Sepakat nggak pakai ya? Pak Kali kalau begitu? Bukan. Di pikiran. Bukan di pikiran. Pikiran karena itu ada input masuk, itu tetangga itu lah, itu kan kita tidak bisa mengendalikan hawa itu. Contoh nggak bahagia, saya di kampung nggak punya apa-apa nih, saya harus merantau biar bahagia. Ini kan lihat sekeliling kita lihat di luar diri kita. Lah kita masuk dapat input, aku nggak bahagia, nggak punya mobil nih, aku harus ke Jakarta merantau biar punya mobil. Apakah punya mobil itu bahagia? Ntar yang ngerasain kan Pak Tarso sendiri. Berarti kan nggak dari pikiran. Itu menurut saya. Nggak tahu ntar menurut Murabi. Berarti salah paham berarti. Kalau saya mungkin dari pikiran. Oh, nafsu itu. Sebelum dijelaskan lebih lanjut di diskusi kita, ada satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Bahagia menurut kebanyakan orang sama kriteria bahagia menurut kebanyakan orang sama kriteria bahagia menurut Sedikit ajaran ya. Rasul. 2 pertanyaan Pak Kiai. Berarti nanti sekalian di kebahagiaan kebanyakan orang sama menurut Islam itu gimana sih namanya bahagia gitu. Iya. Mohon penjelasannya. Nah, namanya bahagia kan kita, makanya menurut Islam artinya kan berserah diri. Masa kita menyerahkan urusan kita kepada Rob kita nggak bahagia, berarti kita meragukan Rob kita. Orang yang tidak bahagia itu biasanya mendua. Dia percaya Rob tapi juga percaya selain Rob. Nggak mungkin dari faktor rezeki, faktor apa, itu kan ada Rob yang ngasih. Cuma kita ikhtiarnya adalah di dunia ini ya berusaha aja masalah. Udah masuk nggak nih, paham? Belum begitu Pak. Belum ada Nah. gambaran yang bisa nyangkut ini. Karena tadi kan pikiran itu dapat input masukan supaya dia tidak bahagia.
contoh bukan cuma dari tadi apa namanya tadi unsur kekayaan ya. Kebahagiaan itu kan kita tadi intinya kan tunggal guru dewe paseban, duduknya sendiri-sendiri. Lah supaya kita itu untuk mencapai kebahagiaan di dalam diri kita kan ada 4 unsur. Yang 4 unsur itu kita bisa kendalikan nafsu diri kita paling enggak tahap mutmainah. Kalau mutmainah tenang, ibarat tenang kan air yang tenang kan jernih. Kita bisa melihat ke dalam. Karena dari ucapan Pak Karso, oh, mengapa kok kebahagiaan adanya di dalam? Karena mungkin di dalam luar diri kita itu keruh. Nggak bisa paling tahap nafsunya mutmainah. Kalau udah mutmainah itu tenang, mungkin diri kita akan bisa melihat ibarat lautan, bisa lihat terumbu karang yang ada di dalamnya, itu kita bisa melihat. Nah, itu. Gimana menurut Pak? Apa mau diserahkan? Mungkin ada penambahan Pak Kiai. Belum begitu ini lagi gamblang nih. Oh, moderator. Ya. Gue serahkan moderator. Ya, ini Baik, saya ngerokok dulu ya. Oke. Biar ngeliat api dulu. Dulu Nabi Musa mendapat petunjuk itu ngeliat api dulu. Oke. Jadi ngopi disik malam ini, ngolah pikir dan diskusi asik kita rupanya mengangkat tema tentang bahagia. Bahagia menurut kebanyakan orang, bahagia menurut umum, dan bagaimana bahagia menurut Islam gitu ya. Iya, itu Pak Kiai intinya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Kalimi Ghazali. Ya, kita sepakat di ngopi disik ini tidak ada guru, tidak ada siswa ya. Kita sinau bareng, belajar bareng, bareng-bareng belajar. Jadi nggak ada kiai, nggak ada santri ya. Kalau ini dianggap ngaji ya kita ngaji bareng, bareng-bareng ngaji. Bahagia itu ada pada pasebannya masing-masing gitu ya Pak. Ya. Itu yang saya tangkap ya. Nah masing-masing kita ini manusia. Kan ada 4 unsur katanya. Ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur angin. Selama 4 unsur ini harmonis dengan kita akan mencapai kehidupan yang harmonis. Ketika kehidupan ini harmonis, dalam kehidupan ini akan kita capai suatu kondisi yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Tapi 4 unsur ini bisa harmonis kalau memang kita bisa saling mengendalikan. Api kalau nggak dikendalikan bisa membakar. Angin kalau tidak dikendalikan itu bisa membuat orang lupa diri. Angin itu sifatnya berhembus. Dalam hidup ini kita selalu mendapat hembusan dari kanan, dari kiri, dari depan, hembusan macam-macam. Baik positif maupun negatif itu hembusan itu ada. Kalau kita nggak bisa kendalikan, kita larut ke bawah angin itu. Ke bawah lesus kita pontang-panting. Bisa singit itu kalau layangan Pak. Tahu layangan singit itu? Sinting gara-gara angin. Kalau nggak dikendalikan. Air juga gitu. Kita bisa hanyut ketika angin itu air itu tidak terkendali. Makanya ada dam. Dikendalikan dengan dam. Pintu air ya kan. Ada waduk itu pengendali air itu. Tanah juga begitu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan unsur tanah kita akan tersinggung terus sama orang. Merasa direndahkan, padahal memang tanah itu kan tempatnya rendah. Dan tidak selalu yang bertempat di tempat rendah itu hina. Saya melihat tuh sendal lebih mulia daripada kopiah kadang. Iya. Ya? Iya, iya. Nah itu gambarnya, cuman bisa nelaah sendiri. Nah,
pengendaliannya itu kan dari pikiran. Pikiran itu didesain untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita dapatkan baik dari hembusan maupun pandangan kobarannya, ya kan? Bisa dari pandangan, bisa dari hembusan, bisa dari aliran air, itu ya, bisa dari guncangan, itu kan? Nah, itu pengetahuan, menyerap pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang harus kita gali terus supaya kita tahu. Ya, kalau kita pengen bahagia, dimanapun kita bisa dapatkan kok bahagia itu. Asal kita tahu dari mana sumber kebahagiaan itu. Kalau nggak tahu ya sama aja, kita nggak akan bisa mengendalikan. Hanya kira-kira, mungkin ini bahagia, ternyata setelah diraih nggak bahagia. Iya kan? Sumber kebahagiaan kita nggak tahu. Makanya menurut kebanyakan orang ya, kita cerita kebanyakan orang, itu kebanyakan berpersepsi sesuai dengan persepsinya masing-masing. Betul nggak? Ada orang yang menganggap bahagia itu kalau punya uang banyak. Sepakat nggak, Pak? Iya. Kebanyakan orang. Kebanyakan orang gitu. Kebanyakan orang. Uang banyak baru bahagia. Ya. Jadi kita berjuang setengah mati demi uang. Terus merasa bersyukur kalau sudah dapat uang. Kalau nggak dapat uang, gerutu. Padahal proses itu bisa membuat orang bahagia. Prosesnya itu. Sampai balapan lari maraton, berangkat dari start, bisa nyampe ke finish, walaupun nggak juara 1, itu sudah bahagia. Daripada orang yang mandek di jalan, akhirnya dipindah ke truk. Piala mah belum tahu kita. Harusnya kan gitu. Sehingga itu yang terjadi. Dapat duit banyak, baru bisa syukur. Itu pun bukti syukurnya tidak ada. Malah kadang-kadang lupa diri. Karena uang udah banyak. Dan boleh dilihat, banyak orang yang hidupnya hanya untuk mengumpulkan uang dan dia tidak pernah merasakan bahagia. Banyak. Dia punya uang banyak itu bingung. Untuk apa nih uang banyak ini? Terus berpikir lagi untuk meraih kebahagiaan itu. Gimana supaya bahagia, saya tenang? Saya punya uang banyak ini harus punya rumah yang besar. Betul nggak? Iya. Berusaha dengan uangnya itu untuk membangun rumah yang besar, mencari tanah yang luas, dibangun rumah besar. Betul nggak? Iya. Bahkan setelah bangun rumah besar, mereka belum bahagia, bingung lagi. Wah, rumah besar gini hidup sendirian, fasilitas sudah ada, AC segala macam ada, tapi sendirian di rumah besar, nggak bahagia Pak dia. Punya persepsi lagi, numbuh lagi. Kalau punya rumah besar begini kan harusnya punya pendamping, istri yang cantik. Gimana? Sepakat nggak itu? Ya, sepakat. Sepakat. Udah sepakat dulu yang penting, jadi insya Allah nggak bakal dibantah gitu. Berusaha untuk cari istri yang paling cantik menurut dia. Uang banyak kok, rumah sudah gede. Cari istri cantik. Udah dapat Pak istri cantik Pak. Dia berpikir kalau udah punya istri cantik, harus punya tampilan yang hebat. Pakaian Pak, aksesoris diperbanyak. Ya, sepatu harus yang keren. Celana yang keren, baju keren, pakai jas, pakai dasi. Pendampingnya si cantik, masih berpikir lagi. Aku nih pakai mobil model begini gak pantas. Padahal udah punya mobil. Ganti Pak, mobil yang paling mahal. Iya betul. Iya. Sudah kemarin pakai mobil paling mahal, didampingi wanita cantik, uang banyak, rumah kayak istana. Nggak betah juga di rumah Pak. Nggak tenang juga di rumah. Masih nyari informasi. Bahagia itu adanya di surga.
Berpikir lagi, ada input dimasukkan ke pikirannya. Ya, surga itu adanya di Pulau Nirwana. Pulau Nirwana itu adanya di Pulau Bali. Akhirnya orang berbondong-bondong, Pak. Pulau Bali itu adanya di Indonesia. Indonesia itu adanya di Jakarta, ibu kotanya Jakarta. Untuk sampai di Indonesia, saya harus sampai Jakarta. Akhirnya apa, Pak? Pergi ke Jakarta, Pak. Rumah mewahnya ditinggal, mobil mewahnya ditinggal. Kadang istrinya dibawa, kadang-kadang enggak. Ya. Kadang istrinya dibawa, kadang-kadang enggak. Istri dibawa aja. Itu begitu sampai Jakarta, pakaiannya keren berangkat itu. Nyewa hotel pun hotel yang paling mewah. Duit banyak, bintang 5. Besok mau nyari bahagia, Pak. Keluar dari hotel, Pak. Itu jasnya dicopot. Celana yang bagus dicopot, sepatu dicopot. Pakai katok kolor, kaos kutang, jalan kaki sendal jepit, Pak. Jalan, nggak naik mobil. Sama istrinya berdua-dua. Kadang-kadang bawa rangsel taruh belakang. Pernah lihat sama? Pernah menyaksikan? Pernah? Nah, ya. Ini di TV ya. Kebetulan kita ini ada orang jalan itu, ya. di jalan raya, jalan kaki. Ditinggal semua, Pak. Padahal apa? Sudah sampai di ibu kota Indonesia, Jakarta. Dari input lagi, Pulau Dewata di mana? Oh, itu di Kepulauan Bali. Ya kan? Apa? Nusa Tenggara lah ya. Pergi ke Bali. Pergi ke Bali untuk cari bahagia itu. Sampai di Bali apa yang dia lakukan? Bukan bahagia, padahal dia juga nyewa hotel mewah, Pak. Bintang 5 di Bali itu, fasilitas lengkap. Sampai di Bali bahagia kan mereka. Itu hotelnya ditinggal, Pak. Harusnya kan di Bali udah bahagia kan? Oh, udah di Pulau Dewata, udah di surga. Tiduran aja di hotel sambil menikmati istrinya yang cantik, sambil nonton-nonton apa hiburan di situ. Ada harusnya kan gitu. Dia malah pergi keluar dari hotel, Pak. Pergi di suatu pantai, namanya Pantai Kuta. Pantai Kuta, Pak. Sepanjang jalan di Pantai Kuta, Pak, ternyata apa, Pak? Bukan mendapatkan bahagia, Pak. Numpang gila, Pak. Di Jakarta masih mendingan pakai celana kolor, Pak. Beneran. Laki perempuan masih pakai kaos kutang di Jakarta. Begitu di Bali itu celana kolor dicopot, Pak. Itu cuman segitiga gitu doang. Terus diikat pakai kayak tali sepatu gitu. Pernah lihat, Pak? Pernah lihat kan? Apa sama nggak nanya saya? Kok Bapak tahu gitu? Kalau saya lihatnya di TV-TV suka. Tanya boleh nggak apa-apa. Jangan-jangan ini joboliah juga gitu ya kan? Kok tahu ya? Tanya tahu? dong. Kok Pak Warto tahu gitu? Saya akan jawab tahu. Dari mana tahu? Saya pernah ke sana. Pak Warto ngeliat? Enggak. Saya nggak ngeliat. Beneran saya nggak ngeliat. Kok bisa cerita? Ya bisa lah. Saya itu kan kalau di sana naik mobil. Saya selalu ditaruh di depan, Pak. Itu sepanjang berjalan di tempat apa souvenir itu celananya cuma segini doang, Pak. Nah, ini diikat gitu. Di sininya ya cuma meluk diikat tali sepatu. Yang laki ya gitu. Terus di pinggir-pinggir jalan tuh banyak warung-warung kopi metenteng gini, Pak. Ini minuman. Cak Watong lihat enggak. Lah kok bisa nggak cerita? Kelihatan. Sepanjang jalan itu. Sampai ke pantai, Pak. Di pantai apa yang terjadi, Pak? Pada ngaplang-ngaplang begitu, Pak. Ternyata di sana banyak sumur, Pak. Susu dijemur sepanjang pantai. Bahagia kan mereka?
Numpang gila, Pak. Terus buat apa kekayaan sebanyak itu dia cari waktu itu? Kalau cuma mau nyari bahagia. Loh, akhirnya diikuti kebanyakan orang. Hanya kebanyakan orang pada ikut-ikut begitu numpang gila semua akhirnya sampai sana. Sumur berjajar. Nah, nyewa hotel buat apa kalau cuma pengen tiduran di pasir ya ngapain nyewa hotel mahal-mahal? Terus buat apa uang banyaknya itu kok nggak membuat dia bahagia? Hah? Ya, itu satu ya. Menurut kebanyakan. Begitu itu menurut jenengan, menurut kebanyakan orang, bahagia apa tidak? Kayaknya nggak bahagia, Pak. Nggak bahagia, Pak. Jadi kalau menurut pemahaman saya, menurut kebanyakan orang itu bahagia itu kan step by step. Artinya bahagia menurut kebanyakan orang itu biasanya bahagia yang bersyarat. Jadi ada orang yang bahagia nih kalau anak saya ini udah lulus nih gitu. Selesai tak itu lulus bahagia. Nanti dia kurang bahagia lagi setelah terlampaui satu. Kalau udah kerja kayaknya bahagia nih. Tercapai lagi nggak bahagia lagi Pak. Nanti kalau misalnya udah kawin, punya cucu bahagia. Ternyata udah sampai itu nggak bahagia lagi, dicari terus. Jadi kebanyakan orang kan? Kebanyakan orang begitu Pak ya. Persepsi ya. Nah, iya. Itu sepakat ya kalau masalah itu. Nah, sekarang kembali ke apa ini tadi ya, konteks ya, konteksnya kita tema bahagia. Nah, konteksnya kan sekarang itu tadi bahagia menurut kebanyakan orang. Nah, bagaimana bahagia menurut Islam? Saya tidak bicara agama dulu ya. Islam ya. Ya. Kita yang mengaku Islam mencari pedoman, Pak. Hanya kitab yang la raiba fi. Atau kitab yang hudalil mutakin, juga kitab yang hudalin nas kan itu ya. Pedoman. Ya. Jadi kitab itu isinya bisa jadi petunjuk semua manusia, bisa petunjuk kalau mau jadi manusia yang takwa. Ya, sepakat ya? Ya, sepakat. Ini hubungannya nanti dengan Ramadan. Jadi menurut Islam, bahagia itu bisa dicapai apabila satu, dia sudah melaksanakan perjalanan mendaki yang terjal. Bukit lah, bukit yang terjal. Namanya taroki menurut Islam. Jadi harusnya kemana kita mendaki? Kita mendaki ke satu bukit yang namanya Jabal Nur. Pernah dengar Jabal Nur? Di mana, Pak? Mekah. Nah, umumnya orang mesti menganggap di Mekah. Padahal Jabal Nur itu kalau kita menurut bahasa, itu kan bahasa Arab. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Harus bisa mendaki ke puncak gunung cahaya. Terus di puncak gunung cahaya, di puncak Jabal Nur, itu ada gua, Pak. Ada gua. Namanya Gua Hira. Dan di Gua Hira itu harus sendiri-sendiri. Karena tiap diri ada pasebannya masing-masing, kata Bang ini. Dalam rangka apa? Ngolah pikir, Pak. Tafakur. Tafakur alam atau apa. Sendiri, Pak. Di Gua Hira. Dan setelah di Jabal Nur, kemudian masuk ke dalam Gua Hira, dalam kesendirian, di situ ada Iqra. Ada Iqra. Setelah taroki, perjalanan mendaki, ya, yang sangat terjal itu, masuk ke Gua Hira, di situ ada tanazul. Yang dalam bahasa Islamnya, di Qur'annya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bisni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada itu di Quran? Ada. Itu. Dalam rangka apa? Iqra tadi.
Terus orang Islam menyebut itulah Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar itu yang diturunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan dia Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Di situ ada Iqra. Karena makanya Al-Qur'an itu artinya bacaan. Iqra perintah membaca. Dan pada waktu itu ya jawaban yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah ma'ana biqori'in. Aku tidak bisa membaca. Ini kita cerita masa lalu. Bagaimana konteksnya dengan masa kini? Apa untuk meraih kebahagiaan itu kita harus pergi ke Mekah terus naik ke Jabal Nur sana? Berapa uang yang kita miliki buat makan aja susah? Kalau harus seperti itu. Nah, artinya peristiwa yang terjadi di Jabal Nur di Gua Hira itu bisa kita jadikan pedoman untuk meraih kebahagiaan. Saat itu apa yang diterima Nabi? Di Quran diterangkan fa innahu nazalahu ala qalbika bismillah. Sesungguhnya malaikat Jibril ya, nazalahu menurunkan Al-Qur'an ala qalbika dalam hak kolbumu. Bismillah dengan izin Allah. Bini Rabbihim untuk apa? Mingkuli amrin. Untuk menyelesaikan segala urusan. Orang kalau melakukan perjuangan kemudian urusannya diselesaikan dengan baik, di situ akan ada kebahagiaan, bukan hasil. Proses. Syukur itu ada proses, karena hasil bisa mengecewakan. Tapi proses yang kita perjuangkan, walaupun kita harus berkorban, kadang-kadang harus rugi, ada kebahagiaan. Lihat orang memperjuangkan kemerdekaan itu. Taruhannya nyawa, taruhannya harta, meninggal keluarga. Ini dulu ya. Jadi bahagia itu baru bisa diraih apabila pancaran nur kalam ilahi sudah menancap dalam kolbu seseorang. Dan kalam ilahi itu dikemas dalam satu bentuk buku kitab yang disebut Az-Zikru. Dan Az-Zikru itu yang dijaga oleh Tuhan. Inna nahnu nazalna dzikra fa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang mengeluarkan Az-Zikru sebagai Al-Quran, sebagai bacaan. Ya kan? Dan aku yang jamin untuk menjaga Az-Zikru itu. Jadi ketika Al-Quran menancap ke dalam kolbu seseorang, ada nilai-nilai zikir di dalamnya, itu akan menimbulkan satu ketentraman. Tapi yang bisa menerima kan orang beriman, Pak. Orang Islam pun belum tentu menerima. Banyak orang Islam yang hafal Quran, nggak bahagia. Tapi yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab yang la raiba fi, yang menjadi hudan. Makanya harus iman, Pak. Nah, saya biasanya kalau ngomong di Qur'annya ada. Coba dibaca deh. Saya bukan penghafal Quran ya, maaf. Saya bukan penghafal Quran, tapi saya setidaknya pernah membaca Al-Quran sampai khotam walaupun sekali. Dan minimal ada sedikit yang nyangkut di saya. Coba buka di Quran tentang dengan zikir hati menjadi tentram. Kalau nggak salah surat Ar-Ra'd. Mudah-mudahan saya nggak khilaf ya. Kalau tidak salah itu surat Ar-Ra'd ayat 28. Ada. Ar-Ra'd ayat 28. Coba bunyinya gimana itu? Saya enggak bisa, enggak. Itu menghafal. Tapi insya Allah kalau didiktekan, karena saya pernah membaca, mungkin saya akan ingat. Ada ya? Ar-Ra'd itu surat ke-13 kalau nggak salah. Ayat 28. Ayat 28. Ada? Udah. Apa coba tolong. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah.
Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oke, udah ya. Jadi konsepnya adalah ketenangan dan ketentraman, bukan ada di harta, bukan di jabatan, bukan di wanita yang terkenal dengan harta, takhta, wanita, kemudian ditambah lagi busana, ya kan, sandang, pangan, papan, itu ya kan, terus ditambah lagi perhiasan, itu ya. Ternyata bukan itu, cara umum itu, sehingga mereka nggak raih. Kenapa? Ternyata semua itu sudah membuat jiwanya tentram. Yang sudah ngaplang-ngaplang di laut pun galau ketika ombak mulai pasang. Nar tsunami ini. Bisa dipahami Pak? Yang hubungannya kebanyakan orang dengan ini Islam. Bisa. Jadi menurut konsep Islam, tenang itu dua syaratnya. Satu, dia iman. Dua, selalu ingat sama Allah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman itu jiwanya, hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Bahkan dipertegas, ala bizikrillah tatmainu. Ingat, hanya dengan kamu selalu ingat Allah, jiwamu akan tentram. Mungkin ada pertanyaan, Pak, saya sering ikut tahlilan. Ketika yang memimpin tahlil itu dikirnya banyak, bukan makin tentram, makin galau. Mungkin ada di benak sampean udah itu. Iya. Mumpung sampean belum nanya itu, tak jawab dulu. Iya. Saya yakin sampean mau nanya itu kan? Iya, ada itu. Nah, saya biar nggak bertele-tele. Saya membuat statement gini, pasti nanti dibantah. Saya udah tahu bakal dibantah. Saya sering ikut tahlilan, Pak. Ketika yang memimpin tahlil itu dikirnya banyak, bukan tentram, Pak. Galau, Pak. Ya galau masalahnya mau ngerokok nggak enak, mau ini nggak enak, mulut asem, gerah, dan lain sebagainya kan. Gimana Pak? Nah, kan syaratnya dua tentram itu. Iman dan dikir kepada Allah. Ketika jenengan sudah dikir banyak kok jiwa tidak tentram, Anda tanya bagaimana iman sampean? Kalau sampean tidak beriman kepada Allah, mungkin nggak sampean bisa mengingat Allah dengan benar. Hah? Nggak mungkin. Iman artinya percaya, yakin. Bagaimana sampean bisa percaya sama Allah sebagai Tuhan? Bagaimana sampean bisa yakin pada Allah sebagai Tuhan sementara sampean tidak pernah kenal Allah? Di saat sampean nggak kenal Allah, iman sampean tidak benar. Ketika imannya tidak benar, bagaimana bisa ingat Allah dengan benar? Wah, Pak, iman saya sudah mantap. Oke, iman mantap udah. Sama kenal banget sama Allah, saya dekat. Bahkan saya sudah bertemu Allah, oke. Tapi kok jiwa saya tidak tentram? Bagaimana zikirmu kepada Allah? Kamu mengaku kenal Allah, cinta Allah, terus bagaimana ingatanmu kepada Allah? Tanda cinta itu man ahabba syai'an fa'aksiru dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan selalu menyebut-nyebut dan mengingat sesuatu yang dicintainya. Dulu saya sempat seneng ikan lohan, Pak. Di mana-mana bangun tidur saya udah lohan, Pak. Yang saya ingat. Udah makan, Pak, belum. Kemana-mana saya nyebut-nyebut cerita tentang lohan. Lohan saya udah mulai jenong. Begitu juga ketika seseorang sudah mencintai burung, kemana-mana yang diuplek-uplek burung. Iya. Gak ingat yang lain. Istrinya aja kadang-kadang gak keingetan. Sampai istrinya ngadu sama saya. Bayangkan Pak, pulang kerja Pak, yang dimandiin burung, diuplek-uplek burung. Sampai burungnya sendiri tuh gak diopeni. Lah sampai saya tuh gak kebagian burung. Galau. Bisa diterima akal? Bisa dipastikan? Bisa. Mau dibuktikan? Bisa. Bagaimana kamu ngaku cinta kepada Allah, yakin kepada Allah, tuh ingatmu sama Allah cuman kolo-kolo. Bagaimana jiwamu mau tentram dengan syarat satu, kamu bisa ingat kalau kamu iman. Ketika zikirmu banyak, kok nggak membuat jiwamu tentram, imanmu bagaimana? Pertanyakan. Jangan kemana-mana. Ketika kamu merasa sudah imannya kuat, kok nggak tentram jiwamu, zikirmu bagaimana dengan yang kau imani? Bisa diterima akal? Bisa. Bisa dipastikan? Bisa.
Mau dibuktikan? Ini menurut Islam loh tadi. Iya, iya. Kan secara umum saya udah bicarakan tadi. Ini menurut Islam. Jadi ternyata ini bahagia itu apabila pancaran nur kalam ilahi telah tertancap memancar ke dalam kalbu seseorang. Sehingga ketika kita ngaji Quran hanya itu yang kita harapkan. Dengan wasilah kita tabarukan ini semoga, ya kan, dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, Allah memberikan kekuatan lahir dan batin mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, direksa, diupeni, diurusi, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia apa ora? Nur kalam ilahi memancar dalam kolbu. Karena awalnya Tarokim ke puncak Jabal Nur, masuk ke dalam Gua Hira, bertahanus, kholwat, tapa, semedi, meditasi apa terserah istilahnya. Iqra di dalamnya. Baru tanazalul malaikatu baru kufiha bin rabbihim min kulli amri. Salam. Ucapan salam. Kamu sukses, bahagia kamu. Salamun hiya khatamat lail fajr. Islam. Kan menurutnya Islam. Terus di surat Al-Baqarah ditanyakan, fa'inahu nazalahu ala qalbika bi'iznillah. Fa'inahu maka sesungguhnya dia Jibril itu, fa'inahu nazalahu menurunkan Al-Qur'an ala qalbika. Di dalam kalbu kamu, tidak tulisan, tidak huruf. Makanya ikroknya Nabi Muhammad, dia katakan ma'a Nabi Korin, memang tidak ada tulisan. Itu terjadi di Gua Hira, ikrok itu. Coba serangan jalan mendaki, ketika kita nyampe puncak, bahagia enggak? Iya. Padahal enggak dapat apa-apa. Loh, masalah setelah kita sampai puncak besoknya loro, awake loro kabeh, pegel, ngilu, kemeng, meriang nggak karuan, tapi ada kebahagiaan. Apa? Saya udah nyampe puncak bareng Gio. Bapaknya yang belum nyampe sumpah karena dia ada di bawah saya. Lihat buktinya boleh. Iya. Dan ini yang saya dapatkan dari karaoke saya. Saya manjat tebing. Nah, manfaat nggak ini? Manfaat. Jadi ada manfaatnya nggak saya manjat tebing? Ada. Loh, enggak, aku gak iso cerita karo sampean. Ada hikmah di balik itu. Loh, mengapa aja sudun karo Cak Warto itu? Gak mungkin Cak Warto melakukan sesuatu tanpa ada motivasi, tanpa ada petunjuk. Nggak mungkin. Betul? Oke ya. Terus, kita yang dibahas bukan tentrem, Pak. Bahagia. Oke. Kan kita belum nyentuh bahagia ini. Baru jiwa yang tentram kan? Ya. Bahagia enggak, Pak? Jawabannya, coba lihat ayat 29-nya. Kan kadang menurut Islam, jangan menurut saya dong. Islam pedomannya Al-Quran ya. Makanya harus yakin dulu sama Al-Quran. Kalau nggak yakin, jangan ngajak bicara tentang Islam dong. Ada pedoman ya, nggak boleh usah karepe dhewe ya. Ayo coba, apa itu? Alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Artinya aja Indonesianya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Tuh. Habis ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Orang-orang yang orang beriman yang hatinya tentram dengan berzikir mengingat Allah, tubalahum akan mendapatkan bagi mereka kebahagiaan. Masih kurang jelas? Tubalahum akan diberikan bagi mereka adalah kebahagiaan. Wa husnul ma'ab, tempat kembali yang baik. Makanya tuba liman dakhala Tuban. Bahagia orang yang masuk ke Tuban. Oke.
bahagia. Mendapati tempat kembali yang baik. Tempat kembalinya dipakai ngaji. Orang-orang anak-anak yang mau jadi anak yang soleh dan soleha. Ketemu anak-anak yang baik, pada anteng, nggak macem-macem di depan ayahnya. Masa nggak tahu di belakang ayahnya kan? Di depan ayahnya waktu saya pulang anak saya baik semua. Duduk, ayo. Jangan. Santai. Ayo jangan duduk di sini. Santai. Ayo duduk dulu lagi ngopi dulu. Lanjut ya. Lanjut Pak Yai. Bahagia menurut kebanyakan orang, bahagia menurut Islam. Tadi kebanyakan orang udah jelaskan. Iya. Menurut Islam, bahagia itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya, jiwanya tenang, jiwanya tentram. Jiwa tenang, jiwa tentram syaratnya dua. Satu iman, dua dzikir. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Surat apa itu? Ro'at. Ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatmainu qulubuhum. Kolbunya, jiwanya menjadi tentram bi dzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Ditekankan, Allah, ingatlah, ketahuilah. Bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, selalu ingat kepada Allah, jiwamu, kolbumu menjadi tentram. Ketika jiwa dan kolbu kita tentram dan kita selalu ingat Allah, dilandasi dengan iman, aktivitas apapun dasarnya iman. Dan selalu ingat Allah. Coba zaman yang beriman sama Allah, terus ingat Allah terus, bagaimana aktivitas pekerjaan sampean? Berani nyeleweng? Berani melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah? Berani berbuat sesuatu yang tidak mendapat ridha Allah? Berani? Berani. Nah, di saat itulah Allah janji tubalahum wa husnul ma'ab. Bagi mereka akan diberikan kebahagiaan. Tuba. Makanya ada kalimat tuba liman dakhala Tuban. Bahagia orang-orang yang sudah masuk kota Tuban. Kenapa? Tuban itu orangnya bahagia, mendapat dua kebahagiaan. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pak Tarso mikir, ngapain gua ke Tuban? Lah emang ngapa kamu nggak mau ke Tuban? Yang orang Tubannya udah kesini, ke Padepokan aja. Jujur, zaman sekarang ada di mana? Di Padepokan apa di Tuban? Di Padepokan. Padepokan. Jujur sampean. Hati sampean susah apa senang sekarang? Seneng Pak Yai. Hah? Seneng. Senang ya? Iya. Senang tuh. Tubalahum. Kenapa? Wa husnul ma'ab. Diberikan tempat kembali yang baik. Alhamdulillah. Dari mana-mana kembali tempatnya baik. Ketemu orang-orang baik. Anak mantu pada baik. Itu terlepas di belakang ayahnya, terlepas. Pokoknya setiap saya pulang kembali melihat anak saya baik-baik semua. Gak neko-neko. Di luar saya tidak tahu kan. Yang pasti saya balik pada baik-baik aja. Masalah ada cerita gini gitu, saya boleh percaya, boleh enggak, saya nggak buktiin. Nyatanya saya ketemu baik-baik aja, pada nggak ada masalah. Ya saya nggak ada masalah. Bagaimana kira-kira Pak? Ada buktinya? Iya. Pasti? Pasti. Masuk akal? Masuk akal. Ah, itu kira-kira. Jadi clear ya Pak? Clear. Bahagia menurut kebanyakan orang dan bahagia menurut Islam. Nah, Islam ya harus yakin dulu sama Al-Quran. Kalau nggak yakin jangan bicara Islam. Iya. Kalau nggak yakin Al-Quran. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz kali ini sama Pak Kiai. Yang intinya yang bisa saya serap tadi, nanti pemohon dikoreksi Pak Kiai kalau salah. Pertanyaan saya tadi yang pertama kan
kebahagiaan Iya. menurut kebanyakan orang. Ya. Kalau pemahaman saya setelah dapat penjelasan ini, saya tarik kesimpulan bahwasanya kebahagiaan menurut kebanyakan orang itu bersyarat ya Pak ya. Jadi harus ada target yang dipenuhi baru bahagia. Misalnya punya duit banyak baru bahagia, atau mungkin kalau punya anak-anak udah nikah semua bahagia. Tapi ternyata sistem target ini juga nggak bisa menjadikan manusia bahagia. Banyak uang juga nggak dijamin bahagia menurut kebanyakan orang. Terus pertanyaan yang kedua, kalau bisa saya rangkum, kebahagiaan menurut Islam itu tanpa syarat. Artinya asal udah memenuhi syaratnya, iman, berzikir, dan amal soleh Pak ya. Oh iya jelas. Dan itu tanpa syarat, nggak harus kaya, nggak harus ini, Enggak. siapapun Iya. punya hak untuk itu. Iya. Tapi kalau kebanyakan orang harus syarat Pak, punya mobil bahagia, punya ini, itu yang mungkin yang bisa saya rangkum Pak Kiai. Dan pertanyaan tadi udah terjawab, terima kasih, dan udah gamblang. Mungkin udah cukup itu aja Pak, ini pertanyaan. Begitu. Ya alhamdulillah, Alhamdulillah. kalau Mungkin Ya, kita, sudah cukup ya mudah-mudahan manfaat. iya, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.